Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan materi mengenai analisis kebangkrutan. Sebelum masuk ke dalam materi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri, Indah Dwi Kumalasari. Yang kedua, Darulia Ratna Septiansi. Yang ketiga, Asri Mu'alifatul Aisyah. Dan yang keempat, Uri Wulandari. Pada presentasi hari ini, kita akan mempelajari tentang pengertian kebangkrutan. Di sini ada dua definisi. Yang pertama, definisi kebangkrutan dalam kegagalan ekonomi. Dan yang kedua, definisi kebangkrutan dalam kegagalan keuangan. Lalu, kita juga akan mempelajari faktor-faktor penyebab dari kebangkrutan. Ada dua faktor. Yang pertama, faktor umum. Dan yang kedua, faktor internal perusahaan. Selanjutnya, kita akan mempelajari metode analisis kebangkrutan. Di sini juga ada dua metode analisis. Yang pertama, analisis model univariat, dan yang kedua, analisis model multivariat. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan dan dijelaskan oleh anggota kelompok kami yang lain. Pengertian kebangkrutan. Analisis kebangkrutan merupakan analisis untuk memperoleh tanda-tanda awal tentang kebangkrutan. Kebangkrutan biasanya diartikan secara awal adalah sebagai kegagalan perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasi perusahaan untuk menghasilkan laba, sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998, di mana suatu institusi dinyatakan oleh keputusan pengadilan bila debitur memiliki dua atau lebih kreditur dan tidak membayar sedikitnya satu hutang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Kebangkrutan sebagai suatu kegagalan terjadi pada sebuah perusahaan didefinisikan dalam beberapa pengertian, yaitu pertama, kegagalan ekonomi. Kegagalan dalam ekonomi berarti bahwa perusahaan kehilangan uang atau pendapatan perusahaan tidak mampu menutupi biayanya sendiri. Ini berarti bahwa perusahaan memiliki tingkat laba lebih kecil dari biaya modal atau nilai sekarang dari arus kas perusahaan tersebut jauh di bawah arus kas yang diharapkan. 2. Kegagalan keuangan. Pengertian kegagalan keuangan mempunyai makna kesulitan dana, baik dalam arti dana dalam pengertian kas atau dalam pengertian modal kerja. Kegagalan keuangan bisa juga diartikan sebagai insolvensi yang membedakan antara arus kas dan dasar saham. Insolvensi arus kas ada dua bentuk, yaitu 1. Insolvensi teknis, 2. Insolvensi dalam pengertian kebangkrutan. Faktor penyebab kebangkrutan. A. Faktor umum. Berikut ini adalah faktor-faktor umum penyebab kebangkrutan. Ada sektor ekonomi, sektor sosial, teknologi, sektor pemerintah, faktor eksternal perusahaan, faktor pelanggan atau nasabah, faktor pemasok atau kreditur, faktor pesaing atau bank lain. B. Faktor internal perusahaan. Faktor-faktor yang menyebabkan kebangkrutan secara internal sebagai berikut. Yang pertama, terlalu besar kredit yang diberikan kepada nasabah, sehingga akan menyebabkan adanya penunggakan dalam pembayaran sampai akhirnya tidak dapat membayar. Yang kedua, penyalahgunaan wewenang dan kecurangan di mana sering dilakukan oleh karyawan, bahkan pemimpin. Metode analisis kebangkrutan. Analisis model multivariat. Membuat model Z-score multivariasi. Analisis multivariat menggunakan dua variabel atau lebih secara bersama-sama dalam satu persamaan.
menurut Hanafi. Di bagian lain, Bapepam, analisis data dapat mempermudah analisis atas kondisi keuangan perusahaan, menghitung sekian banyak rasio keuangan secara individu, lalu menginterpretasi masing-masing rasio satu persatu. Analisis model univariat. Menurut Hanafi, analisis univariat dilakukan dengan melihat variabel keuangan yang diperkirakan mempengaruhi atau berkaitan dengan kebangkrutan dengan menganalisis secara terpisah. Sedangkan menurut Bapepam, analisis rasio merupakan salah satu bentuk analisis univariat. Cara ini yang pada umumnya digunakan investor untuk menghitung dan menganalisis berbagai macam rasio keuangan, seperti modal kerja, rasio-rasio profitabilitas, tingkat hutang atau leverage, dan likuiditas. Model multivariat logit, regresi logistik atau kadang disebut model logistik atau model logit dalam statistik yang digunakan untuk prediksi probabilitas kejadian peristiwa dengan mencocokkan data pada fungsi logit kurva logistik. Metode ini merupakan model linier umum yang digunakan untuk regresi binomial, seperti analisis regresi pada umumnya. Metode ini menggunakan beberapa variabel prediktor, baik numerik maupun kategori. Judul Jurnal 1. Analisis Financial Distress untuk memprediksi resiko kebangkrutan perusahaan subsektor energi. Tahun 2021, penulis Pauline Clio dan Gusganda Suryamanda. Latar belakang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis keuangan subsektor energi dengan menggunakan metode Almat Z-Score. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan subsektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2015 sampai 2019. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 4 perusahaan subsektor energi, yaitu PT Perusahaan Gas Negara, PT Lion Internasional, PT Rukun Raharja, dan PT Mitra Energi Persada. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling. Hasil prediksi financial distress perusahaan subsektor energi yang berjumlah 4 perusahaan go publik selama periode penelitian 2015 sampai 2019 dengan menggunakan metode Almat Z-Score menghasilkan bahwa terdapat 3 perusahaan dalam kondisi financial distress dan terdapat 1 perusahaan yang berada pada safe area. Metode penelitian. Metode penelitian pada dasarnya merupakan suatu cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Metode dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kuantitatif. Metode financial distress dalam penelitian ini menggunakan model Almat Z-Score. Hasil penelitian. Yang pertama, analisis financial distress metode Almat Z-Score PT Perusahaan Gas Negara. Berdasarkan tabel 2 dapat dilihat pada tahun kurun waktu 2015 sampai 2019, hasil perhitungan dengan menggunakan metode Almat Z-Score perusahaan gas negara memperoleh nilai Z tertinggi pada tahun 2015 sebesar 1,32 dan terendah pada tahun 2017 sebesar 0,86. Hal ini mengartikan bahwa pada tahun 2015 sampai 2019 perusahaan mengalami financial distress karena Z kurang dari 1,8. Hasil perhitungan menunjukkan perusahaan gas negara memperoleh nilai Z pada tahun 2019 sebesar 1,12. Perusahaan mengalami financial distress karena nilai yang didapatkan kurang dari nilai Z kurang dari 1,8. 2. Analisis financial distress metode Almat Z-Score PT Lion Internasional.
Berdasarkan tabel 3 dapat dilihat pada tahun kurun waktu 2015 sampai 2019 hasil perhitungan dengan menggunakan metode Alman Z-Score PT Lion International. Pada tahun 2015 sampai 2016 mendapatkan nilai Z-Score 1,56 pada tahun 2015 dan nilai Z-Score tahun 2016 sebesar 1,78. Hal ini mengartikan bahwa PT Lion International mengalami financial distress karena memperoleh nilai Z di bawah 1,8. 3. Analisis financial distress metode Almat Z-Score PT Rukun Raharja. Berdasarkan tabel 4 dapat dilihat pada tahun kurun waktu 2015 sampai 2019 hasil perhitungan dengan menggunakan metode Alman Z-Score PT Rukun Raharja memperoleh nilai Z tertinggi pada tahun 2016 sebesar 1,74 dan terendah pada tahun 2019 sebesar 1,05. Hal ini mengartikan bahwa pada tahun 2015 sampai 2019 perusahaan mengalami financial distress karena Z kurang dari 1,8. Hasil perhitungan menunjukkan PT Rukun Raharja memperoleh nilai Z pada tahun 2019 sebesar 1,05. Perusahaan mengalami financial distress karena nilai yang didapatkan kurang dari nilai Z kurang dari 1,8. 4. Analisis financial distress metode Almat Z-Score PT Mitra Energi Perkasa. Berdasarkan tabel 5 dapat dilihat pada tahun kurun waktu 2015 sampai 2019 hasil perhitungan dengan menggunakan metode Almat Z-Score PT Mitra Energi Persada memperoleh nilai Z tertinggi pada tahun 2019 sebesar 1,296 dan terendah pada tahun 2018 sebesar 0,585. Hal ini mengartikan bahwa pada tahun 2015 sampai 2019 perusahaan mengalami financial distress karena Z kurang dari 1,8. Hasil penelitian menunjukkan PT Mitra Energi Perkasa memperoleh nilai Z pada tahun 2019 sebesar 1,296. Perusahaan mengalami financial distress karena nilai yang didapatkan kurang dari nilai Z kurang dari 1,8. Kesimpulan pada jurnal 1. Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka kesimpulan dalam penelitian ini menunjukkan hasil prediksi finansial distress perusahaan subsektor energi yang berjumlah 4 perusahaan go public selama periode penelitian 2015 sampai 2019 dengan menggunakan penelitian Z-Scores menghasilkan bahwa tercapai 3 perusahaan dalam kondisi finansial distress dan terdapat 1 perusahaan yang berada pada fase area. Judul jurnal yang kedua, analisis rasio kebangkrutan perusahaan pada masa pandemi COVID-19. Tahun 2021, penulis Armadani Abid Ilmu Fasabil dan Desitra Tiara Salsabila. Latar belakang penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui kesulitan keuangan serta prediksi kebangkrutan pada perusahaan subsektor hotel, restoran, dan pariwisata dalam masa pandemi COVID-19 di tahun 2020 menggunakan analisis rasio Altman Z-Scores. Populasi penelitian ini merupakan seluruh perusahaan jasa dan perhotelan yang inisial public offering atau IPO dalam Bursa Efek Indonesia sebelum 2018. Sampel dipilih berdasarkan kriteria corporate sampling yang telah ditentukan. Dalam sampel yang berjumlah 25 perusahaan
Menggunakan rasio Z-Kors, diprediksi perusahaan menunjukkan peningkatan pada kategori risiko tinggi kebangkrutan atau red area sebanyak 3 perusahaan, sehingga dalam rentang waktu per triwulan dalam masa pandemi COVID-19, perusahaan yang awalnya masuk kategori aman dengan risiko yang rendah kebangkrutan atau sehat juga kurang menambah kehadiran pada kategori rawan atau gray area sebanyak 2 perusahaan. Hal ini mengindikasikan adanya kesulitan baik secara finansial dan likuiditas dalam mengalami penurunan dalam kemampuan perusahaan untuk bertumbuh yang mengakibatkan terjadinya kebangkrutan. Metode penelitian populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan jasa dan perhotelan yang inisial Public Offering atau IPO dalam Bursa Efek Indonesia minimal sejak 2018 ke bawah. Pertimbangan untuk memilih populasi perusahaan pariwisata adalah dikarenakan perusahaan dalam jasa dan perhotelan paling signifikan terdampak oleh COVID-19. Kementerian Badan Usaha milik negara tahun 2020. Selain itu, data laporan keuangan perusahaan jasa perhotelan lebih variabel dalam menyajikan akun-akun laporan keuangan seperti aset, cash flow, penjualan, dan lain-lain. Dalam perusahaan pariwisata, restoran, dan perhotelan juga memiliki kemungkinan yang besar tergantung stabilitas keuangannya, karena juga tergantung pada wisatawan yang saat ini terhalang oleh kebijakan pemerintah melalui PSBB sejenisnya. Analisis statistik deskriptif 1. Hasil uji statistik deskriptif triwulan 1. Dari tabel 1 menunjukkan bahwa rata-rata dari financial distress atau Z seluruh perusahaan subsektor hotel, restoran, dan pariwisata di triwulan 1 sebesar 4,9320 dengan standar deviasi sebesar 6,72888. Nilai minimum sebesar min 0,29 dimiliki oleh MAPB dan nilai maksimum sebesar 30,13 dimiliki oleh MINA. 2. Hasil uji statistik deskriptif triwulan 2. Dari tabel 2 menunjukkan bahwa rata-rata dari financial distress atau Z seluruh perusahaan subsektor hotel, restoran, dan pariwisata di triwulan 2 sebesar 4,9901 dengan standar deviasi sebesar 7,61097. Nilai minimum sebesar min 0,91 dimiliki oleh MAPB dan nilai maksimum sebesar 34,33 dimiliki oleh MINA. 3. Nilai Z-score perusahaan. Tabel 3 menunjukkan Z-score untuk menilai financial distress seluruh perusahaan subsektor perhotelan di triwulan 2. Terdapat 6 perusahaan berada pada risiko tinggi kebangkrutan atau zona merah yang mengalami kesulitan dalam mempertahankan perusahaannya. Selain itu, terdapat 6 perusahaan berada pada hasil tidak pasti atau zona abu-abu yang tidak meyakinkan karena kerentanan terhadap klasifikasi kesalahan perusahaan. Kesimpulan Jurnal 2. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dari 25 perusahaan pariwisata subsektor jasa perhotelan di Indonesia pada triwulan 1 dan 2 tahun 2020 mengalami financial distress yang meningkat. Menggunakan 5 rasio keuangan dari Altman tahun 2000 dalam melakukan prediksi terhadap kebangkrutan perusahaan menunjukkan peningkatan pada kategori risiko tinggi kebangkrutan atau zona merah sebanyak 3 perusahaan hanya dalam rentang waktu per triwulan dalam masa pandemi COVID-19. Perusahaan yang awalnya masuk kategori aman dengan risiko yang rendah kebangkrutan atau sehat juga berkurang menambah kehadiran pada kategori rawan atau gray area sebanyak 2 perusahaan. Hal ini mengindikasikan adanya kesulitan baik secara finansial dan likuiditas dan mengalami penurunan dalam kemampuan perusahaan
untuk bertumbuh yang memungkinkan terjadinya kebangkrutan. Keterbatasan dalam penelitian ini adalah 1. Pemilihan objek penelitian hanya menggunakan perusahaan go publik pada subsektor hotel, restoran, dan pariwisata yang inisial Public Offering atau IPO dalam Bursa Efek Indonesia minimal sejak 2018 ke bawah, sehingga hanya melihat kesulitan keuangan serta diprediksi kebangkrutan dalam masa pandemi COVID-19. 2. Penelitian ini hanya menguji kesulitan keuangan atau financial distress dalam masa pandemi COVID-19, sedangkan terdapat banyak hal yang mempengaruhi terjadinya kebangkrutan. 3. Dalam mengelompokkan zona distress pada perusahaan area antara 1,23 dan 2,9 akan didefinisikan sebagai zona ketidaktahuan atau area abu-abu karena kerentanan terhadap klasifikasi kesalahan. Karena kesalahan diamati dalam nilai kisaran ini, kita tidak akan yakin tentang perusahaan yang nilai Z-nya termasuk zona ketidaktahuan. Oleh karena itu, diinginkan untuk menetapkan pedoman untuk mengklasifikasikan perusahaan di area abu-abu untuk mengakuratkan zona tersebut. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Semoga presentasi hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.